warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Indeks Tech. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita ada di segmen trending politik bareng Dadan sebagai peneliti juga di Indeks Tech. Gimana Bro Dadan? Sehat? Alhamdulillah, full sehat. Gimana Saiful? Kabar baik? Alhamdulillah baik juga. Aduh, gimana kayaknya kita melihat situasi perpolitikan di Indonesia tuh tiap minggu atau tiap hari bahkan menjadi isu yang sangat esensial untuk dibahas ya kayaknya ya. Apalagi untuk anak-anak muda sebenarnya. Betul, Bang. Nah, untuk kali ini ya, bakal ada habisnya lah. Ya, untuk kali ini gua sama Dadan bakalan bahas trending politik yang sebetulnya mungkin publik juga sangat tahu lah ya, karena terbuka banget walaupun ini mungkin isu internal, tapi kenapa? Karena sudah di-up di media dan dijadikan konsumsi publik, maka publik juga akan concern terhadap isu ini. Langsung aja, dan gue pingin kita bahas satu isu yang jadi ada gesekannya sebenarnya sama demokrasi menurut gue. Ya, sama demokrasi. Sebenarnya lu sendiri ngelihat demokrasi kita hari ini tuh kayak gimana sih? Oke, thanks banget nih Ful buat waktunya. Jadi pada siang hari ini kita bakal sharing ya tentang kondisi demokrasi dan juga mungkin beberapa isu-isu polemik yang lagi muncul sekarang. Kalau dibilang kondisi demokrasi sekarang ya, mungkin banyak perspektif segelintir orang yang masih memandang bahwa demokrasi itu hanya bisa terwujud dalam proses pemilu, pilkada, ataupun ada yang pemerintahan, terus juga yang lain-lain. Tapi sebetulnya demokrasi itu kan lebih kepada sebuah proses gitu loh, proses bernegara, proses berbangsa, itu yang memang menjadi bagian dari demokrasi secara nyata kayak gitu loh. Dan kalau kita tarik sekarang sebetulnya pasti banyak bisa kita lihat dari ekonomi ternyata kondisi demokrasi di Indonesia ataupun indeks demokrasi di Indonesia ini turun gitu loh. Tahun 2020 ini jadi 6,3 kayak gitu, yang memang ada beberapa faktor yang mengklasifikasikan hal tersebut, yang diantaranya kan ada pluralisme dan juga proses pemilihan langsung terkait dengan berfungsinya pemerintahan juga, lalu ada partisipasi politik, lalu ada terkait dengan budaya politik dan juga kebebasan sipil kayak gitu. Hal yang paling mencenangkan juga bahwasannya klasifikasi dari indeks demokrasi Indonesia ini di survei tersebut ataupun di riset tersebut ternyata dikategorikan sebagai flawed demokrasi ataupun demokrasi yang cacat kayak gitu. Nah, ini yang harus bisa jadi catatan sebetulnya bagi tidak hanya bagi pemerintah tapi bagi kita sebuah masyarakat yang kalau kata Aristoteles itu kita tuh sebagai zoon politikon, sebagai makhluk politik gitu. Jadi kita juga terlibat dalam bagian politik secara tidak langsung. Jadi dalam flawed demokrasi ataupun klasifikasi demokrasi Indonesia ini bahwa ternyata wujud demokrasi di Indonesia secara penyelenggaraan perpolitikan misalkan kayak pemilu ataupun pilkada itu masih bisa berlangsung secara adil, secara bebas dan lain-lain masih bisa terwujud. Namun masih ada beberapa cacat yang di dalam penjelasan terhadap dari Economic Intelligence Unit ini disampaikan bahwa cacatnya itu tersebut diantaranya terkait dengan kebebasan sipil, kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan juga sebagainya. Makanya gue nggak heran nih kayak ketika korelasinya ya setelah adanya indeks demokrasi Indonesia ini muncul kayak gitu loh. Terus juga kan akhirnya langsung ramai-ramai terkait dengan adanya perbaikan ataupun peninjauan kembali terhadap revisi Undang-Undang ITE yang memang jadi anggap oleh berbagai macam dan sebagian besar pihak itu sebagai akar permasalahan dari sebagai pembatasan kebebasan sipil, kebebasan pers dalam berpendapat dan juga sebagainya. Nah, inilah korelasinya, karena maksud gue salah satu hal yang wujud yang memang bisa ditunjukkan dari adanya demokrasi ya ruhnya itu adalah dalam partisipasi politik gitu loh. Nah, dan kan partisipasi politik ini tipologinya nggak cuma kayak kita punya hak suara, lu mau nyoblos presiden, mau nyoblos caleg, mau pilkada dan sebagainya. Itu kan partisipasi politik itu hanya bagian dari electoral participation ya. Tapi partisipasi yang lainnya bisa lu wujudkan dalam apa? Misalkan dalam party activity, lu jadi sebagai pengurus partai, lu misalkan jadi aksi demonstran, itu juga bagian dari
bagian dari partisipasi politik ataupun juga diwujudkan dalam beberapa partisipasi politik yang lainnya. Nah, yang harus dipastikan adalah tentang bagaimana negara ini bisa hadir dan juga menjadikan negara ini sebagai sebuah ekosistem yang mampu mewadahi partisipasi politik tersebut. Baik itu yang bisa menyampaikan kritik, baik itu yang berkontribusi aktif menjadi seorang pengurus partai, menjadi bagian dari para pejabat politik di Indonesia ini, semua harus bisa terwadahi, dan semua itu kan akhirnya bisa terwujud kondisi idealnya adanya check and balance yang kita sama-sama ketahui. Nah, yang menurut gue kondisi demokrasi di Indonesia saat ini yang memang salah satunya tadi dikategorikan sebagai flawed demokrasi dalam indeks demokrasi Indonesia sekarang itu ya, salah satunya tadi mungkin partisipasi politik ini yang menurut gue jadi problem dan yang jadi masalah utama, khususnya mungkin dalam kondisi kebebasan sipil dan juga budaya politik yang ada di dalam negara kita itu sendiri. Gitu sih, Pul, kalau menurut gue. Oke. Jadi sepakat gue, maksudnya untuk ngukur indeks demokrasi itu kan banyak faktornya dan variabelnya tentunya gitu ya. Dan kemungkinan besar bisa jadi Undang-Undang ITE ini adalah salah satu yang menyumbang kenapa sih indeks demokrasi Indonesia juga turun, atau tadi yang lo katakan bahwa akhirnya rame-rame nih ada permintaan untuk direvisi dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, menurut gue sebenarnya kan demokrasi itu bukan hanya bicara tentang partisipasi pemilih dalam memilih gitu kan, karena memang punya hak pilih sebagai hak dasar dalam sebuah demokrasi kan, menurut gue adalah hak memilih dan dipilih gitu kan. Nah, gimana caranya untuk menciptakan ruang demokrasi itu sendirilah sebetulnya harus ada sistem yang kemudian ngebangun demokrasi ini jauh lebih baik lagi. Dalam artian korelasinya dengan partai dong, ya kan? Karena otomatis menurut gua gitu ya, karena perspektif kita demokrasi, otomatis partai ini sebagai penyumbang penyumbang kader-kader yang kemudian akan menjadi pemimpin negara gitu kan, atau pemimpin pemerintahan atau pemimpin di sebuah daerah misalkan. Tapi kalau misalkan kita korelasikan, atau akhir ini minggu-minggu ini sangat ramai diperbincangkan tentang KLB lah, atau kudeta lah, atau gerakan pengambil alihan kekuasaan sebuah partai gitu ya. Sebenarnya yang lu lihat dari konteks komunikasi politik sendiri gitu ya, karena kita bicara tentang politik tidak lepas dari pembahasan komunikasi ke publiknya seperti apa. Sebenarnya ada korelasi yang kuat nggak sih untuk melihat bagaimana sebetulnya korelasinya dengan sistem demokrasi itu terlihat terkait dengan partai itu yang kemudian pemerintah menganggap kayaknya kita perlu bersatu gitu. Padahal di demokrasi sendiri perlu check and balancing kan, tadi yang lo katakan gitu. Nah, itu seperti apa kalau pandangan lu? Iya, jadi kalau dari beberapa pengamatan gue terkait dengan isu yang terjadi polemik di dalam tubuh Demokrat ini ya, gue mungkin pertama kali memulainya itu kan kita sama-sama ketahui isu ini muncul ke publik gitu, kepada khalayak itu dalam press conference-nya AHY kayak gitu ya, di hadapan publik. Kalau isu ini berkembang sejak kapan, gue kira juga mungkin sudah sebelum AHY press conference tentunya sudah bergulir, tapi kan itu diketahui dan sudah diinvestigasi mungkin, dan ya sudah dicium di sesama internal tubuh partai tersebut kayak gitu. Nah, kalau kita kan sebagai publik, kalau gue melihatnya alurnya itu adalah pertama dari mulai kondisi ketika AHY press conference dan lain-lain, dan memang saat itu kan AHY langsung bisa dalam tanda kutip pihaknya juga kan menyebutkan beberapa pihak-pihak yang dalam tanda kutip katanya ingin mengkudeta, lalu juga gerakan pengambil alihan kekuasaan ya kayak gitu, GPKPD kayak gitu kan, dianggapnya itu sebagai seperti itu. Nah, kalau gue menjawab sebetulnya kayak gini, simpelnya bahwa isu ini kan sebetulnya kalau perpecahan ya dalam tanda kutip, gue secara dinamika partai politiknya terlebih dahulu. Dinamika partai politik seperti ini yang memang sekarang sedang ramai-ramai di tubuh Partai Demokrat, menurut gue mungkin punya kemiripan partai
partai politik lainnya yang memang itu sudah terjadi di masa yang lampau. Kalau kita tahu mungkin Golkar juga sudah mengalami hal yang serupa, tapi kan mereka semua sudah selesai dengan dan sudah berlalu begitu saja kayak gitu. Lalu juga PKB, bahkan PDI juga sudah pernah, PKS juga sudah mengalami, dan memang partai-partai pun itu mengalami dinamika hal yang sama. Tapi memang yang sekarang itu kenapa yang mencuat dan juga begitu sangat ramai, karena memang di sini kalau gue melihat dari gaya komunikasinya AHY ini berusaha untuk bisa memenangkan atensi publik akan kondisi yang ada di dalam tubuh Partai Demokrat. Walaupun menurut gue ketika hal itu mungkin atensi publik saat itu didapatkan. Saat itu kan kita langsung trending dan lain-lain segala macam. Orang begitu care dengan kondisi bahwasannya Partai Demokrat akan dikudeta dan sebagainya. Tapi saat itu kan masih belum dilihat dari pihak lainnya yang sebetulnya siapa sih saat itu yang akan membuat gap PDI itu tersebut, dan pihaknya itu siapa saja kan belum terlihat. Namun kalau menurut gue tuh di sini justru malah hal itu tuh seolah-olah kayak melihatnya dalam tanda kutip jadi blunder nggak sih, Paul? Menurut gue. Jadi blunder, dan pada akhirnya itu ternyata direspon juga oleh pihak lainnya. Karena dia sudah bisa memenangkan atensi publik, kita juga sekalian saja kita mainkan atensi publik juga, dan kita coba buat rasionalisasi kepada publik. Akhirnya apa? Ini yang kalau diibaratin tuh permasalahan tuh ada di dalam rumah, akhirnya sekarang tuh coba ditarik keluar rumah kayak gitu, dan sehingga seluruh tetangga, seluruh masyarakat itu akhirnya pada tahu terkait dengan polemik ini. Dan yang jadi masalahnya adalah apa? Kita ini kan sebagai publik ini akhirnya hanya jadi consumer participation. Kita ini hanya bisa mengkonsumsi isu-isu politik yang ada dalam tubuh Partai Demokrat. Dan yang salah satunya juga dalam beberapa event media, dan juga beberapa wawancara interaktif, dan juga beberapa talk show yang yang dilaksanakan ya di beberapa televisi kayak gitu. Di sana yang menurut gue ini dalam tanda kutip agak dampak negatifnya sebetulnya. Akhirnya di sana kan saling membuka aib satu sama lain terkait dengan tubuh partai itu sendiri lah. Baik itu tentang mahar, lalu juga tentang di balik layar dan segala macam. Dan menurut gue itu justru kayak membuka aib sendiri dalam tubuh Partai Demokrat yang seharusnya reputasi itu harus dijaga. Padahal Demokrat itu kan lagi bagus-bagus, elektabilitasnya naik cuy. Elektabilitasnya naik kayak gitu loh. Cuman karena kondisinya dengan demikian, ini juga menurut gue akan sangat mempengaruhi juga terhadap atensi publik yang apakah ada yang makin aware, tapi menurut gue secara psikologis seharusnya mereka juga jadi aware, jadi unaware gitu loh terhadap kondisi tersebut, atau apalagi ketika kondisinya terpecah, bahkan bisa jadi mungkin elektabilitas juga akan memungkinkan untuk turun. Nah, jadi menurut gue kalau korelasinya juga nih itu mungkin secara alurnya ya. Jadi menurut gue ini adalah bagian dari blunder, ataukah mungkin sebagai sebab akibat gitu loh, korelasi sebab akibat dalam hal komunikasi, dan akhirnya itu saling merespon satu sama lain, sehingga di antara kedua belah pihak sekarang kan kalau kita lihat ya saling beradu argumentasi, saling beradu rasionalisasi, saling beradu publik retorik kepada publik itu, dan masing-masing punya kekuatan satu sama lain kalau menurut gue pribadi. Dan secara kapasitas kita sebagai mayoritas masyarakat, sebagai publik, kita sebetulnya tidak sekarang dihadapkan dengan dengan kondisi yang dimana kita nggak tahu mana yang betul, mana yang benar, mana yang tidak kayak gitu loh. Ya itu menurut gue itu bagian dari agenda setting kayak gitu, karena ya dengan munculnya AHY press conference, lalu juga adanya pernyataan Pak SBY, lalu juga pernyataan Johnny Allen, kayak gitu, lalu juga ada pernyataannya Pak Muldoko dan juga beberapa aktor-aktor lainnya, mereka dengan segala macam public retorik mereka yang senantiasa ingin mencoba mendapatkan atensi publik lebih, ya menurut gua disitulah letak di mana kita ini sebagai masyarakat juga akan dihadapkan bahwa sebetulnya mana sih yang kayak ini tuh benarnya tuh yang mana kayak gitu. Tapi menurut gue sampai pada detik ini kita lebih kepada hanya mengkonsumsi isu-isu tersebut aja sih. Dan suatu saat karena tadi yang gue bilang di awal bahwa persoalan ini karena sebetulnya ada di dalam tubuh Demokrat itu sendiri, sehingga sebetulnya mereka lah yang pada hakikatnya saling mengetahui dalam tanda kutip aibnya satu sama lain, mereka yang saling membongkar satu sama lain kayak gitu. Sedangkan publik yang lainnya menurut gue juga nggak terlalu begitu interest kayak gitu. Kalau dilihat kan aktor-aktornya hanya aktor-aktor internal partainya nggak sih yang terus berkomentar dan terus juga meledak-ledak. Apakah ada publik ataupun masyarakat yang turut serta juga ditarik dalam hal kontestasi ini? Kan tidak ada sama sekali. Jadi menurut gue sebetulnya ini adalah isu agenda setting dari masing-masing pihak
yang memang saling memperkuat isunya satu sama lain, saling memperkuat rasionalisasinya satu sama lain, tapi menurut gue juga pada akhirnya ini hanya akan selesai juga dan nggak akan berlarut-larut menurut gue pribadi. Dan kalau menurut gue, kalau dalam udah prosesnya kan KLB udah terjadi tuh dan lain-lain, ya ujungnya menurut gue nanti kan ada di Kemenkumham kayak gitu loh, dalam proses kan dari apa namanya diselesaikan secara jalur hukum. Entah kalau misalkan sebelum proses itu memang sudah ada mediasi di antara kedua belah pihak, who knows kayak gitu. Tapi menurut gue ujung-ujungnya bisa jadi mungkin nanti akan selesai di meja hukum kayak gitu. Kayak gitu sih, Pul. Dan tambahan dikit lagi terkait dengan kaitan sama demokrasi. Jadi kalau itu isu KLB ataupun juga isu polemik yang ada dalam tubuh Demokrat ini kita tarik sebagai sebuah problem ataupun sebagai sebuah permasalahan yang sangat korelasi terhadap dan berpengaruh besar terhadap demokrasi di Indonesia, menurut gue nggak sepenuhnya seperti itu sih, Pul, kayak gitu loh. Karena ini tadi yang gue bilang, ini masalahnya itu hanya ada masalah dalam tubuh internal. Berbeda mungkin case-nya ini ketika ini persoalan yang memang semua partai terlibat antara satu sama lain kayak gitu, itu mungkin akan mengganggu stabilitas secara demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Tapi menurut gue ini hanya bagian dari small of part dari demokrasi kayak gitu loh. Ya partai politik bagian dari demokrasi, iya benar kayak gitu loh. Terus juga kan yang selalu digaungkan AHY bahwa kita ingin menuntut keadilan, ya keadilan yang dimaksud bagian dari demokrasi, iya. Tapi ya gue rasa ini tidak mewujudkan dan juga berpengaruh besar misalkan kayak terhadap penurunan tadi, korelasinya dengan penurunan tingkat demokrasi, dan menurut gue nggak begitu berpengaruh besar sih kayak gitu. Itu aja sih, Pur. Iya ya. Tapi gue bakalan ini dan mungkin antitesanya dari pendapat lu gitu ya. Bisa jadi kalau lu bilang ini adalah blunder gitu ya. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang mungkin menguntungkan juga buat Partai Demokrat gitu ya. Entah mungkin nanti adalah legitimatenya adalah untuk yang KLB atau AHY, tapi yang pasti publik akhirnya tuh aware terhadap Demokrat. Bahkan surveinya Demokrat itu kalau nggak salah, internalnya Demokrat survei itu 3-5 besar tuh dia masuk terus gitu kan, Demokrat itu gitu. Nah menurut gue ini bisa jadi sesuatu yang mahal ketika sebenarnya yang jadi ramai itu kan ketika ini isu KLB atau internal ini melibatkan orang eksternal gitu kan. Dalam hal ini yang selalu disebut adalah KSP Muldoko gitu, Pak Muldoko. Nah kalau misalkan itu yang dilihat sebagai bentuk lingkaran demokrasi, dalam hal ini kaitannya dengan pemerintahan gitu ya, ya kita juga nggak bisa ngelepasin anggapan publik sebetulnya. Cuma memang mungkin akan lebih lebih panas lagi ketika bukan lebih panas sih. Ini kan awalnya dulu karena disebut AHY baperan dan sebagainya gitu ya. Terus sampai akhirnya dia bikin press conference dan ternyata terbukti gitu. Tapi terbuktinya ini tuh gue nggak tahu apakah pendapatnya yang elu itu atau memang ini tuh udah disetting sehingga akhirnya press conference kemudian menyurati presiden gitu kan, dapat balasan, kemudian Pak Muldoko argumentasi bahwa dia nggak terlibat dalam gerakan-gerakan seperti itu karena fokus 2-1 bulan itu mengurusi pernikahan anaknya gitu di alasan di media sosial. Tapi yang pasti kan ini terbukti gitu kan. Akhirnya kubu Demokrat melegitimate bahwa ini tuh sebetulnya agenda setting yang kemudian menolak dengan mentah-mentah argumentasi bahwa kita baperan gitu. Nah itu kan sulit dilepaskan dari situ ya. Tapi benar kalau misalkan kita katakan ya partai hanya jadi bagian kecil dalam sebuah demokrasi, tapi kita nggak bisa melepaskan itu semua. Nah terakhir deh kayaknya, menurut lu pemerintahan atau pemerintah sendiri itu harus bersikap seperti apa menyikapi isu-isu internal itu? Kalau menurut gue saat ini pemerintah fair gitu ya, fair dalam artian sudah mengambil standing yang cukup clear menurut gue gitu ya, karena Pak Yasona, Pak Mahfud, bahkan internal Pak Jokowi sendiri menyatakan bahwa ini urusan internal partai gitu kan, Pak Muldoko tidak terlibat atas nama atau legitimasi pemerintahan, tapi itu personalnya Muldoko. Bahkan dikonfirmasi sama Pak Mahfud MD bahwa yang terjadi justru Pak Jokowi juga kaget katanya gitu kan. Pak Jokowi juga kaget katanya ketika dikonfirmasi keterlibatan Muldoko gitu. Dan ketika dikonfirmasi ke Pak Muldoko
Pak Muldoko juga menyampaikan ini urusan saya pribadi dan presiden juga nggak bertanya terhadap saya, jadi ya nggak masalah gitu kan. Jadi menurut gue standing pemerintah saat ini cukup clear lah. Kita tinggal menunggu hukum. Nah, lu sendiri seperti apa memandang bahwa apa sih seharusnya pemerintah itu yang dilakukan untuk menyikapi isu ini yang korelasinya ya pasti ada gesekan dengan demokrasi juga sebetulnya. Ya, gue sepakat bahwa standing position pemerintah kalau menurut gue yang diwakili ya dari pernyataannya Pak Mahfud MD, yang menurut gue udah cukup dalam tanda kutip mendinginkan dan juga memperjelas standing position itu pemerintah mewakili kayak gitu. Dan menurut gue memang Pak Presiden ya tidak harus menanggapi hal itu sih kalau menurut gue ya sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, karena ya kita tahu sendiri sih bahwa isu kan yang lagi berkembang gak cuma itu aja, kondisi pandemi aja kita belum beres. Betul. Dan juga hal yang lainnya pun kita masih belum tuntas. Nah ini kalau berkaitan dengan respon dari pemerintah ataupun standing position-nya menurut gue udah diwakili dengan salah satunya pernyataan dari Pak Mahfud kan, yang bilang bahwa sampai detik ini Ketua Umum Partai Demokrat masih Agus Harimurti Yudhoyono kayak gitu. Karena memang kami ya acuannya itu memang masih belum ada laporan kepada kami dan sebagainya. Jadi sampai detik ini ya masih AHY. Dan ya memang harus seperti itu. Maksud gue pemerintah memang harus bisa saat ini tuh dalam berpikir tentang kondisinya gimana caranya itu bukan menjadi mediator seperti itu ya, tapi lebih kepada mendinginkan suasana kepada publik sehingga hal kondisi ini tuh tidak begitu memanas, bukan berarti dengan pemerintah itu harus bisa masuk ke dalam lingkaran pertempuran itu kayak gitu. Tapi dengan ya pemerintah itu kan helikopter view ya, memang harus bisa menaungi semuanya kayak gitu. Ini kan ini bagian dari polemik yang ada di dalam salah satu tubuh partai, dan gua rasa ya memang proses-proses pendekatan kayak hukum, pendekatan mungkin politis di belakang layar yang memang kita coba yang kita nggak pernah ketahui juga, mungkin itu juga terus dilakukan menurut gue. Upaya-upaya persuasif gue rasa sih mungkin pasti dilakukan, walaupun kan itu tidak pernah menjadi konsumsi publik kayak gitu. So menurut gue kondisinya mungkin sangat tepat seperti itu, dan ya pada akhirnya mungkin ya feeling gue memang ini bakal sampai ke meja udah di Kemenkumham ini kayaknya bakal gongnya tuh di sana, entah nanti apakah kepecah dan sebagainya, who knows kayak gitu. Tapi menurut gue ini dua perpecahan yang cukup sengit dan sama-sama punya kekuatan yang begitu besar kayak gitu, sehingga ya menurut gue standing position pemerintah seperti itu. Dan ketika sekarang kayak banyak juga kan desakan-desakan untuk kayak memecat Muldoko dari KSP dan lain-lain. Menurut gue juga itu kan bagian dari privilege-nya seorang presiden ya, kayak gitu. Dan sampai detik ini apakah itu juga kan perlu ditinjau, apakah memang hal itu menyalahi kode etik ataukah menyalahi beberapa ya kode-kode etik lah, misalkan seperti apa dan lain-lain. Ya tentu juga presiden pasti punya pertimbangan yang jelas juga. Tapi menurut gue standing position dari pemerintah memang tadi yang gue sampaikan sudah terwakili dengan pernyataannya Pak Mahfud MD menurut gue kayak gitu. Dan bagi kita mungkin sebagai publik ya, sebagai masyarakat ya kita menjadikan hal ini, isu kudeta ini ataupun isu polemik di dalam tubuh Demokrat ini sebagai sebagai sebuah pembelajaran bagi kita semua nih yang berminat untuk bisa menjadi dan berkontribusi menjadi party activity, misalkan jadi pengurus ataupun partisipan aktif, pengurus anggota partai. Tentu ini juga jadi pembelajaran bagi kita, inilah polemik di dalam tubuh partai politik itu seperti ini. Apalagi kalau teman-teman lihat, ya mungkin salah satunya gue sebutin aja Jembatan Najwa ya, itu jelas banget kayak gitu. Kalau kita lihat benar-benar dalam tanda kutip saling membuka aib satu sama lain kayak gitu, dan itu menurut gue yang saling merugikan satu sama lain itu di sana. Bayangkan kayak terkait dengan tentang mahar, mungkin banyak di antara masyarakat itu nggak tahu, oh ternyata ada mahar ya, oh maharnya segini ya, segala itu kan saling dibuka, saling dituding, saling menanyakan satu sama lain dan saling membongkar kayak gitu. Dan itu yang menurut gue hal yang pada akhirnya juga merugikan. Ya kalau gue pribadi ya pada akhirnya secara psikologisnya bahwa ini tentang masalah hal kekuasaan. Politik itu sangat erat kaitan dengan kekuasaan, sangat tepat. Dan gue rasa ya kekuasaan itu memang candu, ya memang candu gitu loh bagi siapapun itu. Makanya gak heran kalau ada fenomena-fenomena sekarang seperti isu di dalam tubuh Partai Demokrat juga kan berkaitan dan juga berbicara tentang masalah kekuasaan kayak gitu. Jadi makanya gak heran kalau misalkan ada orang yang kayak mempertahankan dengan kuat nih kekuasaannya,
Tapi juga ada juga nih sebagian orang yang juga ingin merebut kekuasaan dengan berbagai macam kekuatannya. Jadi dua dua fenomena ini menurut gue yang ada dalam tubuh Demokrat ini. Dan apapun kondisinya menurut gue juga pada akhirnya juga ini akan redup, ini juga akan selesai juga. So endingnya seperti apa ini yang menurut gue nanti dari finalisasinya menurut gue pasti akan selesai di ranah hukum, di ranah Kemenkumham seperti itu. Ya. Ya coba deh kita nanti menurut tunggu gue aja karena deh. udah alot banget sih untuk karena menurut gue akan sangat alot sih untuk menyelesaikan secara mediasi ya, karena tadi dari awal standing positionnya, komunikasi politiknya itu sudah dibangun melalui konferensi pers gitu loh, sehingga masalahnya kan ya ketika dilempar kepada publik ini kan akhirnya dibola api yang pada akhirnya jadi saling memanas. Ada orang yang ngerasa udah daripada gue ditulis segala macam, gue open sekalian, oke kita tarung sekalian. Kan ada ini yang munculkan psikologis yang kayak gitu nggak sih? Dan menurut gue akan sangat sulit jadi untuk bisa meredam, untuk bisa meredup hal ini dengan cara-cara mediasi. Walaupun gue tahu mungkin ada beberapa pihak yang bisa meredamkan, ya itu lebih baik. Tapi menurut gue dengan kondisi yang sekarang udah pecah telur kayak gini, di Kemenkumham melalui proses hukum kayak gitu yang memang bisa dituntaskan ya. Iya. Ya menurut gue juga akan sulit kalau misalkan mediasi nggak bakalan selesai, karena ya nggak mungkin ada KLB kalau mediasi bisa berjalan dengan baik gitu kan, atau misalkan ada komunikasi yang baik. Walaupun bisa jadi setelah KLB atau rame-rame ini ada best deal yang kita nggak tahu, akhirnya ya udahlah dimenangkanlah kubu ini misalkan atau kubu ini gitu kan. Yang penting ada jaminan best deal-nya apa. Kita nggak pernah tahu di belakang layar itu semua. Yang pasti kita sepakat bahwa standing pemerintah untuk penilaian publik sudah tepat gitu ya, dalam artian mengambil alih statement bahwa sampai detik ini yang masih jadi ketua umum adalah AHY, kemudian kita hanya mengurusi hukum-hukumnya saja gitu. Urusan internal partai atau berkaitan dengan politik silakan internal partai sendiri yang mengurus itu semua. Dan akan seperti apa ya kita akan tunggu aja endingnya di Kemenkumham gitu kan keputusan. Oke, mungkin untuk trending politik minggu ini cukup sekian ya, karena makasih banyak untuk argumen dan opini lu dan karena menarik sekali. 3 minggu ini tuh pembahasannya Demokrat terus, KLB terus dan sebagainya gitu kan, sampai buka-bukaan mahar di seluruh platform media pokoknya trending terus. Bro. Sampai buka-bukaan mahar dan menurut gua walaupun kita tahu lah di semua partai mungkin ada best deal itu gitu kan, tapi kalau misalkan sampai di akhirnya dibuka sedemikian rupanya gitu kan kita jadi aduh, padahal Demokrat lagi tinggi-tingginya gitu kan, AHY juga lagi bagus-bagusnya, salah satu-satunya kayaknya ketua umum yang kemudian masuk ke lingkaran survei calon presiden itu AHY ya, tetap konsisten punya elektabilitas cukup tinggi ya, termasuk populer juga gitu kan. Ya tapi kita nggak pernah tahu juga dinamisasi dalam sebuah partai dan sebuah politik, kita nggak pernah tahu. Terima kasih banyak Dadan, ada yang ingin disampaikan terakhir? Sip, cukup itu aja, Pul. Thanks banget buat waktunya, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Siap, terima kasih banyak buat teman-teman juga, terima kasih buat Dadan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Indekstat ya. Terima kasih banyak, nantikan trending politik selanjutnya. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.